존나 이상하게 생겼네. 날 수 있으며 이후에 Hai Sobat Spoiler, selamat datang kembali di channel Young 4K. Kali ini kita akan membahas sebuah drama asal Korea yang berjudul Squid Game. Drama ini mengisahkan tentang sebuah permainan bertahan hidup dengan hadiah uang 45,6 miliar won. Terdapat 456 pemain yang ikut serta karena mereka memiliki hutang yang cukup banyak. Oleh sebab itulah mereka rela melakukan apapun agar bisa mendapatkan hadiahnya. Sebelum kita ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tanpa berlama-lama, yuk langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang duda yang bernama Gi-hun. Dia bekerja serabutan dan menjadi beban bagi ibunya yang sudah tua. Karena hal itu juga, istrinya meninggalkannya dan menikah dengan lelaki lain. Bahkan hak asuh untuk putri sematawayang mereka juga jatuh kepada sang istri, yang sekarang hidup bahagia dengan keluarga barunya. Dengan semua kesialan dalam hidupnya, Gi-hun mencoba menjadi ayah yang baik di hari ulang tahun putrinya. Ia nekat mengambil uang ibunya dan dilipat gandakan dalam sebuah perjudian. Beruntungnya, ia berhasil memenangkan perjudian tersebut dan mendapatkan uang yang cukup banyak. Namun, begitu keluar dari arena perjudian, ia langsung dikejar oleh para rentenir yang ingin menagih hutang pada Gi-hun. Melihat para rentenir tersebut, Gi-hun pun segera kabur untuk menyelamatkan uang-uangnya. Namun sayangnya, ia tetap tertangkap. Ia mencoba bernegosiasi dan akan membayar separuh hutangnya dengan hasil kemenangannya hari ini. Namun saat ia memeriksa uangnya, ternyata semua uangnya telah hilang. Jadi saat proses pengejaran sebelumnya, ia sempat menabrak seorang gadis yang ternyata gadis itu telah mencuri semua uang-uangnya. Nah, karena tak bisa membayar hutang, rentenir itu pun memaksa Gi-hun untuk menandatangani sebuah kontrak yang berisikan bahwa jika Gi-hun tak bisa membayar hutangnya dalam waktu dekat, maka organ-organ tubuhnya akan diambil dan dijual oleh para rentenir. 인조해. 거기 나오네. Semua kesialan dalam hidupnya membuat ia frustasi. Karena di hari ulang tahun putrinya, ia tak bisa membelikan makanan yang enak serta hadiah yang indah. Ia merasa telah gagal menjadi ayah yang baik untuk putrinya. Kini dalam hidupnya yang tersisa hanyalah kemalangan serta hutang yang tak sanggup ia bayar. Di tengah penyesalannya itu, Gi-hun pun mendapatkan secercah harapan. Saat itu, seorang pemuda memberikan sebuah tiket masuk ke dalam sebuah permainan. Pemuda itu berkata jika Gi-hun berhasil menyelesaikan permainan di sana, maka ia akan mendapatkan uang yang sangat banyak. Mendengar hal itu, Gi-hun pun sangat tertarik dan mengikuti apa kata pemuda tersebut. 성기훈 씨, 예. 암호는 무궁화 꽃이 습니다. Singkat cerita, orang-orang lain yang bernasib sama sepertinya dibawa menggunakan sebuah mobil. Mereka pun dibius untuk menjaga kerahasiaan tempat permainan tersebut. Selain itu, semua HP dan barang bawaan mereka juga disita dan akan dikembalikan nanti saat mereka pulang. Terdapat 456 peserta yang dikumpulkan di dalam sebuah ruangan besar. Tempat permainan itu dikelola oleh seorang misterius bertopeng hitam yang bernama Frontman dengan anak buahnya yang menggunakan pakaian serba merah. Mereka sangat merahasiakan semuanya, bahkan identitas mereka tak boleh diketahui oleh siapapun. Di sana, Gi-hun bertemu dengan beberapa peserta lain. Di antaranya adalah Sang-woo, teman masa kecil Gi-hun, Il-nam, kakek-kakek penyakitan, seorang pekerja asing bernama Ali, seorang gangster bernama Doksu, dan seorang wanita bernama Miryong, dan gadis asal Korea Utara bernama Sebyok. Nah, Sebyok adalah gadis yang sebelumnya mencuri uang Gi-hun. Jadi saat melihatnya, Gi-hun pun menjadi sangat marah. Namun belum sempat membalaskan dendamnya, para panitia pun datang ke ruangan mereka. Kemudian panitia menjelaskan bahwa selama di sana mereka akan memainkan 6 permainan. Adapun aturan yang harus disetujui oleh para pemain sebelum memulai permainan. Yang pertama, di mana pemain tidak boleh berhenti di tengah permainan. Yang kedua, pemain yang menolak bermain akan langsung dieliminasi. Dan yang terakhir, permainan akan dihentikan jika mayoritas dari peserta menyetujuinya. 카메라를 달아보세요.
Setelah menyetujui semua persyaratan itu, para peserta pun diarahkan ke ruangan berbeda untuk memulai permainan yang pertama. Permainan yang pertama yang mereka mainkan adalah lampu merah, lampu hijau. Terdapat sebuah robot raksasa di ujung ruangan yang bertugas sebagai penjaga. Nah, saat sang robot berkata lampu hijau, para pemain diperbolehkan untuk bergerak secepat mungkin agar mereka bisa sampai ke garis finish sebelum waktunya habis. Namun saat robot itu berkata lampu merah, maka para pemain tidak boleh bergerak sama sekali. Karena jika ketahuan oleh si robot, maka mereka akan langsung dieliminasi. Terdengar cukup simpel ya, namun kenyataan yang sebenarnya jauh lebih mengerikan. Bagaimana tidak, maksud dari eliminasi dari permainan bukan hanya sekedar dikeluarkan, tapi ditembak hingga tewas. Peluru datang dari berbagai sudut. Semuanya telah diatur agar langsung menembak siapapun yang bergerak selama lampu merah. Karena hal itu, para peserta pun terkejut dan mulai berhamburan di arena permainan. Sayangnya, tindakan itu bukannya membantu mereka, melainkan membuat mereka semuanya mati sia-sia. Gi-hun dan beberapa pemain yang masih tersisa terpaksa harus terus menyelesaikan permainan, meskipun mereka harus melihat ratusan mayat yang tergeletak di sekitar mereka. Pemain yang melewati garis finish sebelum waktu habis akan dinyatakan lolos dari permainan yang pertama. Gi-hun yang sebelumnya tertinggal mencoba untuk berlari sekencang mungkin, namun sayangnya ia malah terpeleset dan hampir jatuh. Untungnya, Ali yang berada di belakang Gi-hun berhasil menarik bajunya sehingga ia bisa bertahan dan akhirnya lolos dari permainan yang pertama. Setelah menyelesaikan permainan yang pertama, para pemain pun kembali dikumpulkan. Dari 456 pemain, kini tersisa hanya 201 pemain saja. Para pemain yang masih tersisa sangat ketakutan karena teringat apa yang terjadi di permainan yang pertama. Alhasil mereka pun sepakat untuk menyudahi semua itu dengan melakukan voting. Sebelum melakukan voting, panitia mengingatkan kepada mereka bahwa kini hadiah yang terkumpul sudah mencapai 25 miliar won. Hal itu diakumulasi dengan jumlah para peserta yang telah gugur. Dan jika mereka memilih untuk berhenti dari permainan ini, maka mereka akan dipulangkan tanpa membawa uang sepeser pun. Hal itu membuat mereka semuanya menjadi goyah. Namun pada akhirnya dengan selisih 1 suara saja, mereka pun sepakat untuk menyudahi permainan itu. Akhirnya mereka semuanya dipulangkan ke daerah mereka masing-masing. Keesokan harinya, Gi-hun memutuskan untuk pergi ke kantor polisi dan melaporkan semua yang ia alami di permainan tersebut. Ia pun menceritakan semua kejadian sejak awal mereka dibawa sampai kembali dipulangkan. Polisi yang mendengar semua itu hanya bisa tertawa. Kemudian Gi-hun pun memberikan tiket permainan yang ia dapatkan dari pemuda misterius sebelumnya. Di sana terdapat sebuah nomor telepon yang bisa dihubungi. Namun ketika polisi mencoba menelpon nomor itu, yang mengangkatnya malah seorang wanita biasa. Hal itu membuat para polisi marah kepada Gi-hun dan menganggapnya telah gila. Tak lama kemudian, seorang polisi bernama Junho baru saja tiba di kantor polisi tersebut. Entah apa alasannya, ia sangat tertarik dengan tiket permainan yang dibawa oleh Gi-hun. Ia bahkan meminta identitas Gi-hun pada para polisi yang mendengarkan cerita Gi-hun sebelumnya. Junho sepertinya mengetahui sesuatu yang janggal dari permainan tersebut. Tak disangka ia juga memiliki tiket yang sama persis dengan milik Gi-hun. Tiket itu diketahui milik kakaknya yang sudah lama menghilang. Junho pun merasa bahwa kakaknya pasti ada di tempat permainan tersebut. Di tempat lain, Gi-hun yang pulang ke rumahnya merasa kebingungan mencari ibunya. Ternyata ibu Gi-hun saat ini dirawat di rumah sakit karena menderita diabetes. Bahkan dokter menyarankan kepadanya untuk segera melakukan operasi. Namun sang ibu justru memilih untuk pulang karena tak sanggup membayar biaya pengobatan di rumah sakit. Hal itu pun membuat Gi-hun sedih dan kecewa pada dirinya sendiri. Ia bahkan nekat meminjam uang pada mantan istrinya demi membayar biaya pengobatan ibunya. Namun yang ia dapatkan malah hinaan dari suami baru istrinya, bahkan melarangnya untuk mendekati putri kandungnya sendiri. Hal itu pun tentu membuat Gi-hun marah dan langsung menghajar lelaki tersebut. 자꾸 이런 식으로 부스 나타나지. 이 새끼가 돌이면 다 되는 줄 알아.
Kini Gi-hun pun sadar yang dikatakan panitia permainan itu benar adanya. Dunia luar jauh lebih kejam dari apa yang terjadi di dalam sana. Mereka akan tetap dikejar hutang dan mati di tangan rentenir. Semua kenyataan pahit di luar pun membuat Gi-hun dan yang lainnya tertarik untuk masuk lagi ke arena permainan. Pada malam harinya mereka pun semuanya berkumpul dan dijemput seperti saat pertama kali ikut serta. Namun kini yang berbeda adalah mereka bisa lebih mempersiapkan dirinya karena sudah tahu apa yang akan terjadi di dalam sana. Dari arah lain, ternyata Junho juga ikut menyusup ke dalam mobil. Kali ini ia bertekad untuk bisa masuk ke dalam arena permainan agar bisa menemukan kakaknya yang hilang. Ia pun menghajar seorang panitia dan mengambil kostumnya agar bisa menyamar tanpa diketahui oleh siapapun. Nah, yang pertama pun selesai. Siapa ya kira-kira dalang dari permainan ini? Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya pada Gi-hun dan yang lainnya? Kalau kalian penasaran, jangan lupa untuk subscribe. Saya Yong dan para jajaran tim yang bertugas, sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye.